Bukit di forum ini kita sepakat sama-sama kita kawal kayak mereka berdua, Iwanto sama kawal kita menangkan Diodo. Kita ya kayak tadi kayak Anda sudah sampaikan bahwa di Pulau Ede memang Pulau Ede itu menjadi hari ini menjadi basisnya Java, tetapi saya meyakini bahwa Diodo akan mendapatkan suara cukup lumayan di Pulau Ede. Setelah Pulau Ede, Dori dan kita bisa mengklaim, misalnya saya yang memulai, apalah tekad, kok mereka ini nggak terlalu mau, karena aku sih kalau pilih, tapi ya itu menurut saya, tapi belum tentu dulu. Nah itu jadi ya ini yang paling utama itu pendekatan. Dibentuklah tim pemenang itu di setiap kampung. Jadi bukan lagi setiap desa, tetapi kalau setiap RT RW itu ada untuk pemantauan. Nah, itu mesin politiknya harus mulai dari bawah. Kita nggak bisa yang klaim itu. Klaim-klaimnya bisa ada, orang politik bisa mengklaim itu. Saya ini semua. Jadi kadang-kadang ada kenyataannya ketika ini. Tapi paling tidak untuk Ametoke dengan modal pileg kemarin dari kabupaten ini berapa, itu modal. Beda dengan kandidat yang lain, itu belum terukur. Nah, itu belum terukur. Artinya kan mereka tidak maju di caleg, tidak bisa diukur. Tapi pemilih Ametoke itu pasti bahwa mereka yang kemarin memilih Ametoke untuk DPR RI pasti di pikiran mereka bahwa ini yang kemarin saya pilih. Jadi kalau beliau maju lagi, mau saya kayaknya saya pilih saya. Jadi ada ikatan batin antara pemilih yang kemarin dengan ketika mau masuk pilkada. Itu modal utama. Jadi itu saya tidak tahu berapa persen pilkada kemarin. 34. Bukan 34 ribu. Ya. Kalau 34 ribu itu saya kira yang meleset sedikit. Yang lain sedikit. Nah sekarang tinggal dengan kelompok-kelompok yang kita bangun secara bersama ini. Nah ini tinggal tingkatkan aja. Saya kira itu hal yang tidak terlalu sulit sebetulnya. Nah, tidak terlalu sulit. Karena modal sosial sudah ada. Nah, ketika hasil pemilu legislatif kemarin secara terukur dia tidak mau berbalik tapi nah jadi itu menjadi satu keunggulan dari Ametoke daripada kandidat yang lain. Cuman ini harus di manage baik. Setiap kelompok itu ya kalau kita ya kata nuan ini kita kita punya tim sukses ada setiap kampung. Jadi kita bisa menghitung desa ini berapa orang, desa ini berapa orang, jumlah penduduknya, lalu bisa diinventarisir itu. Saya kira itu ini kemenangan tidak tinggal selangkah lagi. Sudah. Memang kemenangan sudah ada. Kemenangan tinggal selangkah lagi. Dengan kondisi objektif di sana, saya kira kita lihat kepala di KLSA semuanya dari utara, selatan, timur, barat semuanya kita. Kalau barat juga masih keluarga. Jadi tinggal pendekatan. Dan kalau yang datang orang yang kota produktif dengan masyarakat selatan tidak repot. Yang main orang ini memberi solusi buat masyarakat setempat. Nah itu menurut saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kasir. Memang kami dalam beberapa hari sebelumnya juga kami perbanyak diskusi. Kami membuat pemetaan khususnya kebetulan saya domisilinya di utara. Salah satu wilayah yang menjadi kami garap itu yang menjadi dalam kacamata kami bahwa Diodo masih kurang gigit situ tuh salah satunya adalah Desa Tuh. Makanya Desa Tuh adalah menjadi desa basisnya Kasir. Di sana kebetulan adik kandungnya kemarin caleg Golkar. Tetapi kita sudah bangun komunikasi dan Kasir juga sudah bangun komunikasi
kami memastikan bahwa dalam waktu dekat akan kampanye di Desa Toru, dan itu yang tadinya titiknya di Nusa Baru, kita mau sepakat di Lokelande, di lapangan Lokelande KM. Yang mungkin KM sudah komunikasi dengan dukungan KM, mereka pastikan bahwa pemetaan terkait dengan simpul-simpul desa, dusun terkait dengan Pasdedo itu kita sudah mulai meluncur KM. Kita sudah mulai bisa pemetaan secara lebih detail, dan ini kita akan jaga terus. Kita akan terus kita bangun komunikasi dengan tokoh, dengan figur-figur yang kuat di sana, masyarakat di bawah langsung. Ini menjadi kabar baik dan menjadi tambahan dukungan. Makanya dibutuhkan kita hari ini supaya kita jangan bosan-bosan mengingatkan kita punya keluarga Lelenua, Aji, Eja Kira Lelenua, supaya memilih Dedo. Memilih Dedo hari ini tidak kita hanya sebatas memilih lalu kita memilih pemimpin selain membangun harapan besar untuk Kabupaten Dede, tetapi kita memilih pemimpin yang nantinya akan duduk dan memimpin Kabupaten Dede. Iwa Sumanga hari ini pilihan kita sudah tepat karena survei pun tinggi di KM Periode bersama dengan Mere. Jadi ini tidak kita hanya menjaga saja ritme yang sudah kita bangun, tinggal kita jaga terus, kita tinggal asa hangat terus sampai dengan tanggal 27 November. Maka dukungan dari kita semua ini, dukungan dari hadir ini, Eja Greg, Pak Sekjen dan Soko ini harus juga menggerakkan semua. Soko bisa menang dan Soko. Baik, untuk singkat waktu supaya tetap juga Pak Greg dan Pak Sekjen bicara, kita kasih generasi muda dulu. Adi Bodes, karena ini tuh caleg kemarin, caleg provinsi yang punya suara lumayan dan siap bekerja dan membantu KPP. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Mas Pala. Tentunya kalau kata ini beliau Pala Presiden Busi. Saya orang Busi. Terima kasih sudah diundang, dan memang tadi Ketote sampaikan ada beberapa isu yang sering dibicarakan di media sosial dan sebagainya berkaitan dengan harta kekayaan, pekerjaan dan sebagainya. Saya sering bantu karena memang saya ini merantau di sini baru sekitar 5 tahunan. Saya dulu lulusan dari Flor tahun 2017. Sebenarnya produknya lebih dari jauh juga ya kami. Tapi ini urusan politik. Dan berkaitan isu soal pekerjaan, saya jelaskan kepada teman-teman saya, bahkan seluruh orang-orang tim kita, karena juru bicara sana semua senior saya. Ada junior saya juga, ada senior saya. Semua juru kami itu saya senior itu para aktivis. Ada yang dari HMI, GMNI, GMKI, PMKRI dan sebagainya. Dan saya harus jelaskan bahwa KTOT itu sudah jadi pengacara sejak tahun 2002. Dan sekarang kantor di Sudirman bersama dengan Agus Sudi. Tapi memang benar kayak banyak yang tidak tahu karena memang kantor ini tidak ada benar. Orang selalu tanya kantor di mana? Saya bilang kantor di Sudirman, dan saya tahu baik kenapa, karena saya KTOT sering minta bantu urusan kerjanya. Selama KTOT DED dia sering minta bantuan. Saya jelaskan begitu. Lalu memang memang kemarin saya juga caleg DPR provinsi dari partai PKN. Lumayan, saya menang di partai, tapi partai kami tidak masuk rankingnya. Kami urutan di 13 dari 11. Tapi saya menang di partai, bukan kalah, tapi menang di partai. Suaranya sekitar 4 ribuan lah. DED itu kalau tidak salah sekitar 3 ribuan. Dan saya menang di Kecamatan Ede sekitar 1.400, 1.500 dari Kecamatan Ede kemarin. Puji Tuhan karena memang saya anak muda bisa dapat suara begitu, dan kemarin Fian masih kalah dari saya di Kecamatan Ede. Amros Breda habis saya dan baru Fian masih, karena memang kami partai tidak lolos. Dan penting juga di Kecamatan Ede, Nangapenda dan Mokaro itu kadernya itu tidak maju kali ini. Dan kami lagi berusaha di Kecamatan Ede pemilih itu sekitar 13.000 sampai 14.000.
Dan tanggal 27 itu kompanya di Nobosi dan pemilik Nobosi itu sekitar 3.500 sampai 3.800 itu kan. Itu tanggal 27 dan memang permintaan kemarin karena saya menang di situ dengan suara sekitar 1.100. Di situ setelah itu proses sekitar 1.300 yang lain bagi-bagi. Mereka minta saya hadir di tanggal 27. Saya bilang ya memang saya di sekitar tanggal 20-21 itu bulan. Nah, lalu di beberapa juga itu pastinya kita karena saya mau orang beberapa dan memang kayak itu saya tidak jamin tapi kita menang di situ. Untuk kecamatan ini kita bisa. Setelah kita bulan dan selama ini komunikasi baik dan saya selalu komunikasi dengan kayak jualan mereka yang itu di sana. Karena itu kan banyak sekali tim-tim para caleg kabupaten yang sekarang gabung dengan kita. Saya bilang hati-hati komunikasinya, jangan kita bawa partai. Jangan, karena itu dampaknya bahaya karena di situ ada timnya Stepidi, ada timnya Borsreda, ada timnya Maxi Rera, ada timnya Eman, di situ gabung dengan kita nih. Nah, di Nembus itu Merabu itu pemilih sekitar 7.000. Merabu Nembus itu lumayan besar. Nah, tapi kayak saya selalu bilang, isu yang menarik di Kabupaten Ende itu ada 4 isu. Dulu saya selalu bicarakan ada isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran. Dan 4 itu saya keterkaitan. Tapi hari ini yang menarik itu hanya ada 2, isu ekonomi dan pengangguran. Kenapa isu pendidikan tidak seksi? Karena pengangguran terlalu banyak. Ya diperkirakan sekitar 800 sampai 1.000 para sarjana yang jadi pengangguran di ini, bahkan jadi tukang ojek lagi. Kan saya kemarin sampai 8 bulan di kampung, saya tahu betul. Sehingga isu pendidikan sudah tidak terlalu seksi. Maka kita bicara ekonomi dan pengangguran. Saya selalu bilang. Nah, kenapa bicara itu? Karena hari ini di masyarakat itu kalau kita bicara tentang pendidikan mereka nggak pendidikan dia pengangguran bosok ya. Apalagi sarjana main floor itu banyak sekali yang pengangguran. Kenapa? Sarjana pendidikan. Ya memang sekolah dia ini berapa sih yang pensiunnya sedikit tapi sarjana setiap tahun banyak sekali. Ini menumpuk lagi mana-mana. Nah, lalu berkaitan ekonomi itu kita kaitkan dengan harga komoditi kayak. Masalah saya kemarin itu sampai di desa-desa itu 6-7 bulan 8 bulan saya sampai di desa dan memang harga komoditi yang bermasalah itu. Dan itu saya selalu kemarin komunikasi jualan mereka praktek soal itu karena harga komoditi kita di sana diatur oleh para para mata sipil lah. Dan itu mereka yang mengatur harganya. Pokoknya suka mereka sekarang bisa cek lagi panen raya. Itu pasti harga itu. Saya pasti dan itu pasti di lapangan kayak pasti alami pasti banyak sedikit. Dia cek kami harga murah, Veo dan sebagainya, coklat dan lain-lain. Nah itu juga salah satu saya bilang kayak jualan ini kita sentir ini serius soal itu kan ini cukup diterima di masyarakat. Nah, lalu dengan pengangguran misalnya, ya kita bisa bicara soal misalnya kita ciptakan pelatihan untuk mengasah di sini dan kita bisa kerjasama misalnya kita bikin pelatihan di Ende lalu kita distribusi ke Kalimantan, ke Papua dan sebagainya. Itu kita harus buka itu supaya bisa menjawab para orang-orang kita dengan muda-muda di sana yang tamat SMA, sarjana dan sebagainya. Dan hari ini kita dekati mulai dari keluarga inti, karena semua orang juga punya pilihan masing-masing. Tapi sebisa mungkin kita mempengaruhi, ya toh. Jangan pernah kita dari sini mau ultimatum atau apa nenek, karena mereka yang punya kotak suara bukan kita. Sebisa mungkin. Ya, itu sih itu yang kemudian satu bulan lalu saya pulang dari Ende, saya kemudian mendapat informasi banyak soal hal itu. Jadi saya orang yang termasuk yang kalau Katote saya kritik, karena saya mencintai Katote dengan cara saya seperti itu. Iwa saudara itu orang muslimah, saya tidak mau begitu juga dengan orang. Jadi itu yang kemudian membuat sebagian orang mungkin merasa tidak nyaman. Tapi kan kita harus jujur tuh apa adanya bicara begitu, supaya semua kemudian berjalan baik. Jadi memang hari ini yang bisa kita lakukan, mulai hari ini kita memanfaatkan media sosial kita, ajak yang lain semakin banyak, sebagaimana sampaikan Kak Sil, ya toh, ajak semakin banyak, kita sampaikan hal yang positif tentang KTOT. Kalau kita tidak kenal Domi Mere, ya KTOT yang kita sampaikan, toh, ya toh, itu saja. Tapi kalau memang kita mau sampaikan, pakai nomor 1, nah itu saja, ya, sederhana saja, ya, tapi kita sampaikan yang baik, ya. Begitu Kristo. Baik, terima kasih. Oke, baik.
kita yang ada di ruang ini, kita punya tanggung jawab moral yang sama, kita punya rasa kecintaan yang sama, keperhatian yang sama, bahwa ED harus lebih baik ke depan. Dan figur itu ada di figur yang hari ini bersama kita, Deodo, kolaborasi dua figur, seorang birokrat dan seorang politisi, seorang pengacara yang hari ini menurut orang di sana bahwa di sana ED hari ini sedang sakit. ED yang sakit itu harus diobati, harus disembuhkan oleh dua dokter, dokter manusia dengan dokter masalah. Ini yang terus digaungkan di sana. Dan memang faktanya demikian. Dia sedang tidak baik-baik saja di sana. Makanya kolaborasi dua figur ini menjadi harapan masyarakat Kota PND. Oleh karena itu kita yang ada di ruangan ini, sama seperti tadi, mulai malam ini kita sudah terus menguatkan, terus mewatakan melalui media sosial. Ya, tentu kita dengan cara masing-masing pasti berdampak. Tadi sudah dibicarakan lebih detail bahwa memang kondisi hari ini di sana itu lele yang memang orang yang kadang kita bisa mengintervensi lebih jauh. Tapi paling tidak, kalau kita terus menyampaikan hal baik, pasti keluarga di sana mengerti. Selamat datang Haji. Ini salah satu tokoh muda, orang cukup aslinya Wol Aret, pejabat Wol Aret. Terima kasih Haji sudah hadir. Itu tadi saya sampaikan bahwa kita yang hari ini hadir di sini ini, kenapa kita diundang? Memang selain usul saran tadi, pikiran-pikiran yang baik, tetapi peran serta kita ya, walaupun tidak terlalu berdampak langsung, tetapi hari ini figur yang hari ini senior hari ini Gelen Nuwa juga orang perhitungan sekali. Kalau garis pasti juga berjalan-jalan kan. Saat contoh ibarat tadi kasih yang dalam pemetaan kami desa Pou tadi, tapi hadirnya kasih mendukung dan memberikan kontribusi buat KTP, kami bisa pastikan karena kami sudah suka itu bahwa di desa Pou itu bahwa KTP akan lebih besar. Nah, hal-hal seperti ini yang kita terus bagaimana kita terus evaluasi, kita terus melakukan pemetaan kelemahan kekurangan itu di mana saja seperti yang disampaikan oleh Eja Grega. Kita tidak euforia dengan situasi yang hari ini survei begitu tinggi, tapi kita terus mengevaluasi sisi lemahnya yang harus kita perbaiki. Ini yang dibutuhkan kita ke depan ini, saling memberikan informasi, saling coba menggali. Lalu cerita yang tidak baik kita kantor dengan cerita yang baik di sana, supaya orang tertarik dan simpati. Baik, selanjutnya saya pikir Kak Michael juga mungkin bantu bicara sedikit. Ini juga tokoh orang Riau Timur, orang Naga Kalo. Karena memang semua kampung kita harus kuat. Kami lagi memperkuat sekarang bagaimana Riau Utara, Kota Baru, Kecamatan Baru dan Riau Timur. Dan itu kita, ya memang, karena apa? Karena Lisi hari ini menjadi basis perebutan. Tadi katanya ada 3, memang 3 tidak, tapi kuat. Lori juga rebut-rebutan bila Lisi hari ini sama-sama. Masuk ke Tote, masuk Lori itu, masuk ke Tote, masuk Lori. Ya, ini yang real yang aku bermain lalu juga lihat di sana. Tetapi kan kita tidak bisa melihat itu. Kita hari ini tidak lebih melihat kiri kanan, terus kita hanya terus bekerja, terus meyakinkan masyarakat, meyakinkan keluarga, naik one. Karena kalau kita tidak lakukan itu, lengah sedikit orang tabrak masuk Pak, ini tidak main sana. Jadi saya pikir itu mungkin ada Pau juga nanti mungkin bicara, tapi Kak Michael dulu sebelum kita masuk, kalau ada kita berjam 7 saya setengah 8 dulu. Kasih bodoh, supaya ada banyak masuk. Iya. Saya juga mau pingin ngomong, cuma kasih dulu ya. Nah, jadi ya tapi kata setengah 8 dulu kita makan ya. Kasih pikir dulu, coba. Nah, Kak Michael coba mungkin. Jangan lama kamu ngomong, kasih pikir. Nanti
Ada Fabi juga. Ini Enggak, saya mewakili abang saya itu. Oh iya. Abang Pelita itu, abang Pelita. Kami kan. Jadi buat Ini juga ada Bastian ini, aku lupa. Oh, iya. Ada Bastian ini caleg Demokrat yang punya suara juga lumayan ini. oh kau kata tuh ya asal saya cuma kami lele kan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kepala DKI ini kira-kira. Oke. Terima kasih saya beri kesempatan. Sebetulnya kita mau sebanyak teori kan. Ini kan waktu tidak cukup. Kalau bicara teori ini kita semua teoritis. Dan ini kita butuh kerja praktis yang untuk kita butuhkan waktu 1 juta. Saya ceritakan di sore kemarin kasih tahu besok kita mau ngobrol sama LT. Saya dari pagi saya WA di kampus. Saya bilang ada satu orang ya dari potensial ya itu perlu diatur dalam tangan yang khusus pakai semua. Oh, saya bilang trainer ini siapa yang ada di situ posisi yang lumayan baik. Pada tambah kursi deh. Tambah berapa kursi gitu. Kayaknya ada 2. Bila, aku ambil foto. Si kosong Bukti media. media supaya kita gempur di media. Kalau begitu kau arahnya ke mana? Ya, tunggu perintah saya dia mau kemana? Tahu situ, Oke, saya bilang baik. di situ ada kosong. Terus saya telepon di kampung. Saya asli Rata Saro. Asli Rata Saro. Di Mosambe karena kayak gimana Mosambe terlibat. Ya, Oke. Hampir 100% kalau di desa Mole. Ini salah satu contoh bahwa kami komitmen, apalagi di manfaat saudara saya banyak-banyaknya dari Katolik dan saya ini besar di Katolik. Saya di SD Mokaro dan teman saya sekarang partai di Mokaro itu yang namanya Adolfus Reza itu teman kelas saya dan dia datang dari Jerman dulu ke sini itu saya kemana-mana dia pun dekat lagi dan saya minta tolong. Ini menurut saya penting sekali untuk ke depan angkat ini Pak untuk menambah wisata alam, wisata religius dan wisata budaya. Nah ini saya mengharapkan ini dari visi ini saya senang kira-kira apa yang bisa kita bawa. Kalau saya lihat tadi mereka lebih kepada uang dan sebagainya, tapi kita lebih kepada substansinya. Bisa contoh wisata alam, wisata budaya, wisata religius. Hal ini saya sudah sampaikan waktu dari Pak Servas, waktu balik bersama dia, dan beliau juga keadaan informasi dukung Deodo juga. Jadi saya pikir sarana usul ini harus kita angkat. Jadi supaya masyarakat itu mereka mengerti Pak, karena ini yang selama ini orang lebih orientasi kepada menunjukkan apa yang mereka miliki, tapi kita tidak lihat daripada substansi pokok yang Yang begini ya. Kalau saya bilang ini kan Jakarta. Jadi Jakarta Ini baru. Deodo, gitu ya. Ya. Jakarta, kami Deodo. Deodo nomor 1 siap. Saya sebut lagi Deodo nomor 1 Ende Baru. Kemudian saya sebut lagi Deodo bilang nomor 1 menang. Siap. Ini kita orang Deodo apa? Deodo pertama Ende 1 siap. Oh, ini satu siap. Deodo yang kedua Ende 1 nomor 1 Ende Baru. Deodo yang ketiga Ende 1 nomor 1 menang. Oke. Jakarta kami Deodo, gitu ya. Berarti berdiri semua. Ada semua. Iya, berdiri. Pendukungnya kampung udah siap-siap. Ini bersama calon bupati. Nomor 1 ya di kampung.
Jakarta Kami Diodo. Gini datanya. Jakarta kami Diodo. Diodo nomor 1 siap. Nomor 1 siap. Diodo yang kedua nomor 1 Ende Baru. Diodo yang ketiga nomor 1 menang. Pertama siap, kedua Ende Baru. Oke. Jakarta Kami Diodo. Diodo nomor Nomor 1. siap. Diodo nomor 1 Ende Baru. Diodo nomor 1 Menang. pertama siap, kedua Ende Baru, ketiga menang. nomor 1 dulu ya. Kalau nomor 1 dia cetak deh. Oke, benar. Oke. Jakarta Kami Diodo. Diodo nomor Nomor 1. siap. Diodo nomor Nomor 1. Ende Baru. Diodo Nomor 1. Menang. Ayo mata. Berarti mulai lagi dong. Ini buat lagi, tadi kayaknya masih kapok. kurang kompak. Oke. Kita sudah tahu ya. Pertama siap, kedua Ende Baru, ketiga menang. Jakarta kami Diodo nomor Nomor 1. siap. Diodo nomor 1. Ende Baru. Diodo Nomor 1. Menang. Kayaknya sudah menang. Jadi kita dengar pernyataan dari Pak Bupati. Iya, baik. Yang saya kasih kira semua kakak adik, memang hari ini saya sangat terkumpul kepada semua orang-orang kita yang mau mendukung paket Diodo ya, karena pilkada Ende hari ini 4 paket yang saya kira kalian juga sudah tahu semua siapa yang maju, dan hari ini kondisi konstelasi Ende ini sangat terlihat di medsos itu begitu ramai ya, begitu terlihat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita ke ND, maka kita aneh. Tadi kami sudah biar lokal Anda mantap. Iya. Oke, ya saya lanjut ya. Dulu ya. Ya, jadi konstelasi pilkada ND hari ini terlihat di permukaan itu ketat gitu ya, ketat ya. Kalau di medsos itu orang kecenderungan orang mulai menyerang ya, menyerang Diodo ya, mulai menyerang Diodo, baik secara paket maupun secara perorangan ya. Ya. Ya, tapi saya kira apa yang diomongin semua itu tidak benar lah ya. Tapi kita memang tidak, kalau dibully baru balas oleh akun-akun banyak juga tim kita, tapi kita lebih condong mendorong orang-orang kita untuk memaparkan soal visi misi, soal Ende Barunya, dan soal kelebihan kita saja, gitu ya. Nah, hanya begini
kondisinya hari ini ternyata timpang sebenarnya, timpang kan begini timpangnya bahwa survei, misalnya saya survei yang terakhir yang Oktober, Agustus akhir sudah mau Agustus akhir itu survei Diodo 22%, paket jasa itu 17%, paket LGD berarti 17%, paket jasa 14%, paket edik 3%. Itu survei Agustus. Kemudian survei bulan September akhir yang disurvei juga oleh orang PDIP, kita sudah 37%. Sementara Jakpar justru jasa naik 17%, lori turun 14%. Iya. Nah ini jadi isunya ini begini, kemudian saudara kita yang muslim itu mulai memfokuskan pilihan mereka pada ikan, pada khususnya mereka yang ada di bawah di Ende Selatan, Nangka Pendang maupun Ende Utara, ya itu sudah mulai fokus sana. Dan memang survei itu menunjuk bahwa kecenderungan naiknya itu ada di sana buat Java. Lorinya turunnya juga bukan, kalau lorinya turunnya bukan di sana, tapi turunnya di Dio. Ya di Dio itu dia sangat turun sekali. Karena apa? Karena materi-materi kampanyenya selalu blunder. Nah kita ini sementara ini kan kita terus naik karena memang dapat dukungan banyak dari misalnya dari kelompok-kelompok muslim ya yang memang yang kuat gitu. Misalnya Muhammadiyah, terus kemudian Leo muslim ya, Leo jadi kelompok-kelompok Leo muslim itu semakin kuat gitu ya. Kemudian gereja juga memutuskan untuk berjuang bersama Diodo. Jadi akhirnya memang kita terus naik. Nah kita jaga dulu saja. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang membuat orang tidak begini ya, tidak suka lagi gitu. Jadi intinya kita hari ini kita terima kasih. Adapun acara kita pada sore hari ini, agenda kita yang pertama doa, kemudian sambutan dari Capup Ende yaitu Tote Badioda, kemudian pernyataan dukungan dari senior-senior yang ada di sini. Lalu diskusi ringan ini lebih pada sharing pengalaman. Kemudian kita makan malam, lalu closing dengan statement kita. Lalu sayonara. Jadi ini saya sudah memberikan atau kasih waktunya supaya kita tidak tele-tele dalam sharing pengalaman nanti. Jadi waktunya untuk sambutan saya beri waktu 5 menit. Kemudian di pernyataan dukungan itu dari jam 17.38 sampai 17.45. Kemudian diskusi ringan atau sharing pengalaman 17.45 sampai 18.30. Lalu 18.30 sampai 19 kita makan. Kemudian jam 19 sampai 19.15 itu serius. Jadi ini maksudnya supaya lebih
sudah banyak untuk seri pengalaman tadi, maksudnya supaya atau alasannya adalah kita sudah capek tadi kerja kan, terus kita nyampe sini kita juga butuh istirahat untuk besok. Dan yang paling menarik lagi, orang kita kalau banyak ngomong tuh kadang-kadang dengarnya sudah tidak fokus. Jadi saya bikin sedemikian